Terus pokoknya ada sempet di mana, jadi waktu itu kita syuting di satu rumah. Terus abis itu ibu baru datang nih. Emang agak creepy mungkin rumahnya. Terus kita ada di base camp ini segala macam. Itu aku pada saat itu aku lagi ada di ruangan itu. Aku ngeliat ibu habis dari kamar mandi, dari kamar mandi tiba-tiba keluar. Dia ngomong gitu? Iya. Ya aku keluar lah. Lu keluar. Refleks juga dong. Refleks dong disuruh keluar kan karena posisinya di situ cuma ada aku doang di dalam. Padahal sebenarnya dia nggak ngomong sama lu? Enggak bukan kamu ini nih si Kunti ini nih. Jadi situasinya Kuntinya ada di dekat Manda? Di dalam kamar mandi. Emang lokasi syuting itu di mana sih? Kok bisa sampai ada Kunti di kamar mandi? Kadang kalau misalkan Kasara lagi begitu atau tiba-tiba ada yang kesurupan, itu kadang ada yang kesurupan. Ada. Dan itu udah biasa di lokasi. Gitu. Jadi bukan hal yang wow banget itu. Wow banget. Jadi ada yang kesurupan di sana gitu. Balik lagi bareng gue Stephanie Mora. Hari ini gue lagi kedatangan sama bintang tamu yang sangat spesial. Boleh kenalan teman-teman? Mulai dari kanan gue dulu deh. Iya. Halo, gue Aliando Syarif. Saya Amanda Manopo. Nah, kita ngapain di sini? Ini siapa ini? Udah dong, kan pertama tadi udah. Iya. Kayaknya dari tadi Aliando galvok ya. Mungkin gara-gara karena ada aku ya. Iya. Pokoknya sebelum kita mulai, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Karena kebetulan nih, banyak banget yang nungguin kalian. Sekitar ada berapa orang ada di sini ya? Kayaknya 5.640 orang. Tepuk tangan dulu dong. Agak halusinasi. Iya, tidak. Ini beneran. Oh beneran? Iya. Cuman orangnya di ini ya, di minimalis. Kecil udah dilipet. Orang itu? Orang, versi mini. Nah, jadi hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama Amanda dan Aliando. Tapi gue pengen tanya dulu, kita manggilnya apa dulu ya kan? Karena kan kita baru kenal nih. Aliando kok manggil kamu apa enaknya? Ali, boleh. Sayang boleh? Nah, itu baru boleh. Beb boleh. Beb boleh ya? Beb. Sayang sama Manda manggilnya enaknya apa ya? Besti. Boleh. Ini calon. Nah, jadi hari ini gue pengen tanya-tanya nih ke mereka. Karena mereka lagi ada mau launching film baru. Judulnya Indigo. What Do You See? Nah, gue pengen pertama ke Ali dulu nih, boleh ya Manda ya? Boleh. Nah, sayangku. Iya, Beb. Nah, ini kan film pertama kamu nih, film horor. Bener gak sih? Yeah. Karena kebanyakan kan drama, action, ya kan? Kenapa ketika pas ditawarin film horor, lu langsung mau? Karena Manda Manopo. Oh gitu. Nah, abis itu pas gue tuh, wah boleh. Gitu. Selama lu berkarir hanya karena Manda Manopo bener. Wow. Manda gimana? Dia tuh pembohong. Tuh. Penjilat. Wow. Kamu belum. Selama itu diperlukan nggak apa-apa sih. Effort aku selama ini sia-sia. Jadi lu perasaan lu pertama kali pas seneng? Seneng banget. Nggak jujur Ali. Jujur li. Kan genset. Astagfirullahaladzim. Apa? Nggak boleh bohong. Jujur lah. Jujur. Jadi karena Manda nih. Jangan sampai nanti kata-kata kamu di highlight nih. Enggak. Langsung ganti. Enggak cepet gituin dia ya. Ini untuk ini dulu ya, kebutuhan ini dulu. Kebutuhan. Tapi ini jujur gue suka Manda di sini. Suka banget. Apanya? Nggak, jadi kebetulan cerita. aku sama Ali ini kita tuh temenan tuh udah lama banget. Dari tahun berapa sih? 2012 kita udah kenal, udah cukup lama. Dan aku kenal juga sama mamanya. Terus ya kita sempat hilang komunikasi karena kita udah punya kesibukan masing-masing. Terus ketemu dan ini pertama kalinya kita ketemu project bareng. Ya udah ketemu Ali sama Amanda Manopo, ya ada keseruan di sana dan aku juga udah tahu karakter dia karena aku emang deket sama mamanya. Oh gitu, lebih deket ke mamanya ya? Karena mamanya kebetulan kan juga public figure juga. Oh iya, enak ya? Aku public enemy. Kayak dari hati banget Ali ngomongnya ya. Nah, tapi beda nih sama Manda. Manda kan udah sering ya? Itu belum selesai tadi gue jawab. Oh, belum selesai. Maaf sayangku. Belum tadi. Apa tadi? Habis itu Manda pertama tadi cerita. Cerita. Habis itu gue tuh nggak langsung approve. Gue tanya dulu pemainnya siapa gitu. Gue nggak mau kalau pemain yang lain gue bilang. Oh gitu. Terus tanya, kalau Amanda Manopo, ayo langsung lah. Gaskan gitu ya? Gitu. Oke, kapan syuting nih? Yang aturannya jadwal lu sibuk langsung gue kosongin. Sedap. Setotalitas itu berarti lu acting sama Manda ya? Ya. Butuh beberapa detik. Jadi ada lagi alur
case-nya siapa? Case-nya, sutradaranya. Terus pasti sih semua pemainnya, terus bapaknya siapa. Makes Mikes. Enggak, pasti udah itu aja sih udah. Itu aja ya. Nah kalau Manda kan beda nih. Udah cukup sering kan main-main di film, maksudnya project di film horor. Bahkan dari tahun 2012 nih, buat teman-teman tahu kan yang ngikutin Manda pasti tahu banget dari 2012 sampai 2023 total ada 10 film nggak sih? Wah, aku nggak pernah ngitungin sih. Saking banyaknya. Kalau Ya. project film, kamu berapa sih project film? Film doang. Kalau project ini mah ada Banyak ya? banyak. Aku lupa Belum deh. iklan. Kalau ditotalin banyakan Manda apa lu, Li? Kayak banyakan dia deh. Gue, Kayaknya lu banyakan sinetron deh. gue Film malah ya, banyak ya? enggak, gue banyak apa ya? Banyak bohongnya tuh. Ya cukup lumayan lah, tapi kan Banyak aku kan? sempat vakum sinetron cukup lumayan lama kan sebelum aku main film. Jadi ini film bisa dibilang film pertama aku setelah aku cukup lumayan vakum di dunia sinetron kemarin. Oh gitu. Tapi lu main cukup sering kan, beberapa kali lah kayaknya 2 atau 3 kali gitu main di horor. Ada. Ya kan? Nah apalagi kan dari sinetron namanya cukup panjang, transisinya langsung ke film, penyusunan aktingnya gimana tuh Manda? Pasti agak sedikit berat ya, apalagi kan pasti ada beberapa orang pandangannya ya, ketika orang sudah cukup lama main sinetron pasti ada Habit-habit gitu yang bukan habit sih, lebih tepatnya Stereotype ini ya. Jadi kayak pandangan mereka kayak ih pemain sinetron nih kira-kira bisa acting film nggak ya gitu, karena sebenarnya acting ya namanya acting kan, tapi kan kadang-kadang orang kayak mungkin sinetron agak dilebay-lebayin atau apa, asumsi mereka ya. asumsi mereka pasti akan seperti itu gitu. padahal sebenarnya sama-sama acting kan ya? Ya sama-sama acting aja, penyesuaian aja mungkin yang beda. Beda. Cara kerjanya sinetron mungkin lebih cepat, harus buru-buru, Tak cepot terus ini gitu segala ya? macam. Mungkin kadang-kadang rasanya juga harus, kadang-kadang kita nggak continuity sama sebuah rasa, putus di tengah jalan begitu aja gitu. Gantungnya ya? enggak sebenarnya sih rasanya ada. Rasanya ada. Kita ngomong apa dulu nih? Rasanya ada rasanya. Gitu. Jadi ya pasti aku pun meragukan diri aku sendiri pada waktu itu kan ketika ditawarin film. Apalagi aku bilang kalau horor, karena mungkin aku udah lumayan banyak main horor. Jadi ketika udah sekali main horor pasti akan keterusan horor terus, aku nggak mau gitu. Jadi kan. latah antara itu lagi tawarannya. Itu jadi ya agak sempat mikir, tapi kan untungnya kebetulan kita didirect sama Pak Rocky Soraya. Lagi gerung. Rocky Soraya sendiri yang dimana Jadi dia juga yang Sutradara. ya pemilik hitmaker juga kan gitu. Terus habis itu dia meyakinkan kalau misalkan di judul Indigo ini adalah sesuatu gertakan baru gitu. Gebrakan baru nih kayaknya. Ya mungkin dari jalur cerita, pengambilan gambar, terus abis itu lewat dari cast-castnya segala macam. Jadi ya oke, ini akan menjadi sebuah tantangan baru buat aku, di mana aku lepas dari bayangan-bayangan aku coba untuk mengambil sesuatu hal yang baru. Wah, berarti tantangan juga dong, walaupun sering main film horor. Iya pasti, karena aku belum pernah ngambil cerita yang kayak Indigo seperti ini, yang ditutup mata batinnya segala macam. Oh iya, seru juga tuh ya. Nah itu di lokasi syuting gimana tuh? Ada yang kejadian-kejadian kayak gimana sih? Ada jatuh cinta kan ya. Kalau itu sepertinya di luar konteks kita Luar ya konteks sayangku. Tapi itu kan sebuah perasaan yang nggak diundang gitu. Iya benar-benar. Lanjut. Oh iya, ada. Indigo juga itu. Iya Indigo juga tuh. Nah di sini kan Indigo Manda jadi Zora ya. Iya. Kalau kamu jadi apa sayangku? Aku jadi kupu-kupu. Tapi Aku jadi nempel. Aksa di situ. Aksa itu karakter gimana sih? Aksa itu karakter sebenarnya di Indigo ini kalau sinopsisnya ya, di sini lebih kepada Zora dan Ninda. Tapi Aksa ini yang menggiring cerita tersebut gitu loh. Gitu. Untuk bisa menjalankan cerita si Amanda ini. Berarti di Inframe lebih sering Manda gitu ya? Manda pastinya. Manda. Jadi Jadi gue ya sebenarnya ya punya peran juga di sana. nyampah aja gitu ya? Iya, iseng aja. Manda lagi serius? Apaan sih? Enggak dong. Iseng aja udah. Enggak dong. Nah kalau Zora gimana nih? Karena kan dia ceritanya dari yang kecil, terus transisinya ke Zora yang udah dewasa. Di situ dia ngalamin Indigo apa memang dari kecil? Pokoknya garis besarnya Oh, apa gimana?
Gimana? Suka ini ya Ana ya? Nggak Blank apa-apa, ya? gimana? Kan Zoranya kan dia ada versi kalau dari gambar ya, kan ada yang kecil sama yang pas udah gede, Manda. Nah itu indigonya memang ke karakternya si Manda ini, si Zora, memang udah pas udah gede jadi indigo apa memang sebelumnya udah kecil nih Makanya ceritanya? nonton aja Nah, kalau penasaran. Kalau penasaran sebenarnya nonton aja sih. Nonton aja, Iya. tuh makin penasaran gak sih? Nah kan di situ case-nya ada Kasara Wijayanto ya, secara kan dia indigo gak sih? Iya, ada Indigo. Indigo kan? Nah pernah gak sih kalian nanya ke Kasara di samping gua ada ini gak? Enggak sih, kita nggak pernah nanya ya. Gak pernah nanya? Aku nggak pernah nanya ya, karena pasti Jadi mindsetnya jadi takut gitu ya? bukan. Bukan? Orang yang punya kemampuan khusus seperti itu pasti kan banyak orang-orang yang sering nanya di sini ada apa, di sini ada apa gitu loh. Aku memberikan dia ruang untuk menjadi manusia normal aja. Ya, kayak kita aja yang normal gitu ya? Enggak, jadi aku nggak mau nanya-nanya ada apa, Bu, di sana ada apa, aku nggak kayak gitu. Paling mungkin terkadang ada kelakuan ibu yang aku panggil dia ibu. Oh, ibu. Aku ada kelakuan Aku eyang. ibu yang membuat aku kayak ini ibu lagi kenapa gitu. Jadi ada sempat waktu itu Emang sengaja nggak dibuat-buat kan? Memang enggak, refleks enggak. dia gitu kan? Dan mungkin aku pun tahu kemampuan dia, tapi aku nggak mau nanyain gitu loh. Ibu di sini gimana? Ada apa? Aku nanya kok kenapa ibu ini? Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau nganggap dia ya udah dia Ya normal kayak kita aja normal gitu, ya kan? gitu. Hanya mendapat kemampuan lebih, Tuhan kasih spesial. Wow. Gitu. Terus pokoknya ada sempat di mana, jadi waktu itu kita syuting di satu rumah. Ya. Terus abis itu ibu baru datang nih. Emang agak creepy mungkin rumahnya. Terus kita ada di base camp ini segala macam. Itu aku pada saat itu aku lagi ada di ruangan itu. Aku ngeliat ibu habis dari kamar mandi, dari kamar mandi tiba-tiba keluar. Dia ngomong gitu? Iya. Ya aku keluar lah. Lu keluar? Refleks juga dong? Refleks dong disuruh Iya. keluar kan, karena posisinya di situ cuma ada aku doang di dalam Padahal sebenarnya dia nggak ngomong sama lu? Enggak. Oh. Terus pas aku udah Terus mau gue itu keluar sebenarnya. segala macam, aku bilang, "Ibu kenapa? Aku salah?" gitu kan. Enggak, bukan kamu ini nih si Kunti ini nih. Terus lu gimana responnya? Ya udah. Merinding nggak? Enggak sih. Enggak. Kayak ya udahlah mau gimana. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan, cuma dia yang ngelihat. Berarti situasinya Kuntinya ada di dekat Ada di Manda? dalam kamar mandi ternyata, di dalam ruangan itu. Jadi dia suruh pergi supaya dia nggak ganggu kita di dalam ruangan. Dia pergi, pokoknya aku nggak tahu apa yang dia lakuin. Pokoknya dia bawa makhluk yang sudah tinggal di sana, dia bawa untuk jangan ganggu di ruangan dia yang ada di situ. Gitu. Langsung refleks gitu nyuruh pergi gitu ya? Biasa kan dia pakai kode aja kayaknya udah ngerti karena biasanya orang kalau Iya, karena katanya dia yang ini agak, auranya negatif ya? ya agak usil, terus habis itu kayak nggak mau pergi kemana-mana, dia gangguin di situ gitu kan. Kasihan si Ibu Sarah Wijayantonya juga kan, pasti kan beban berat buat ya? dia gitu. Dia acting, dia harus ini, terus tiba-tiba dia melihat sesuatu yang kita pun tidak bisa melihat gitu. Cuman ini judul ini tuh cerita dia. Oh gitu? Cerita dia banget ya menurut aku ya. Tapi bukan diangkat dari kisahnya Kasara dong? Bukan, aku nggak tahu kisahnya. Nah itu yang masih Dipertanyakan ya? Pas reading pun yang dipertanyakan cuma itu doang. Beneran, ini nggak tahu cerita dari siapa. Kamu menyenangkan sekali ya Ali. Kamu dari tadi selalu out the box bercandanya gitu. Gen Z gitu kan? Gue Gen Z. Kayak Gen Z. Emang lokasi syuting itu di mana sih? Kok bisa sampai ada Kunti di kamar mandi? Lokasi syutingnya sih masih Gebeser itu. Maksudnya kayak daerah Bogor kah? Bogor. Oh Bogor. Bukan daerah Bogor. Bener-bener rumah angker nggak sih itu emang? Cuma itu aku kurang paham sih. Nggak, maksudnya rumah yang jarang ditempatin kah? Karena kan Kalau memang- jarang ditempatin kayak sih kemungkinan sih iya. Villa itu ya? Mungkin iya villa gitu. Villa Kayak itu. di Villa L2 tapi ya. menyenangkan nggak sih ini syuting sama Ali itu bercanda mulu nggak sih di lokasi syuting horor begini? Gue kalau lagi syuting nggak bercanda. Oh gitu, profesional tetap ya Bo. Oh iyalah profesional. Kalau ngeganggu pasti setiap saat. Cuma ganggu yang gitu aja. Makanya kan tuh? diusir tadi. Keluar kamu. Itu ke gue sebenarnya. Oh jadi itu mewakili perasaan lu sebenarnya? Wah, Bu Sarah. Tapi Ali punya Gue terbang langsung. Gue setan ya. Oh iya lu yang langsung diusir lagi ya. Nah Ali punya temen nggak yang anak indigo gitu? Bu Sarah. Selain Kasara deh. Semen Kasara. Misalnya temen lu ada atau Nggak ada. temen main kan? Nggak ada. Tapi tuh di sebelah lu ada ini. Gitu Nggak kayak gitu ada, nggak ada? nggak Ah, nggak ada? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Manda? Cepet banget ya jawabannya udah. Cepet ya? Nggak ada. Nggak ada juga. Wow. Dan gua
Cuma pernah ngalamin kayak situasi ada dompet hilang gitu-gitu. Oh itu kayaknya bukan indigo deh. Enggak, beneran. itu indigo. Jadi dompet temen gue hilang. Abis itu dia nelfon temennya, colong cariin katanya. Ada kayaknya katanya, oke pas dicariin, bilang coba cek di dekat pintu katanya gini-gini. Ya cek, beneran Dia ada. tahu, beneran ada. Paling gitu-gitu doang. Tapi itu bukan teman gue, temannya dia. Tapi kalau seandainya kalian bener-bener Orang indigo tuh tahu siapa yang harus jadi temennya dia. gitu ya. Makanya dia nggak mau temenan sama Auranya gua. beda ya. Kalau kata kasar tuh dari warna. Pas dilihat tuh, wah ini kayak Aliando nih. Wah, musibah. Enggak dong, enggak dong. enggak. Tapi kalau seandainya kalian jadi indigo beneran nih, apa yang bakal kalian lakuin? Ya rukiah gue. Berarti lu nggak terima dong kalau lu dapet talenta bisa ngeliat. Kalau di Islam tuh katanya ditutup matanya sama setan gitu. Apa terus? Berarti lu nggak mau menerima gift itu ceritanya. Itu kan ceritanya gift dong. Enggak, itu enggak gift, enggak ada yang bilang gift. Itu kan sempat diperdebatin tuh. Ini mau dibilang gift atau dibilang sebuah Dilatih. Atau memang dilatih kan ada yang gift, ada yang ada yang dilatih atau memang sengaja untuk dibuka. Tapi ada yang bilang juga itu jadi musibah karena itu sebenarnya yang indigo ini dikatakan matanya itu ditutup oleh setan gitu. Oh gitu. Jadinya kalau di Islam itu harus diruqyah gitu. Namun ada juga yang sengaja untuk membuka, apalagi tujuan untuk yang positif. Kayak tadi, makanya polisi-polisi itu kadang untuk nyari situasi apa barang-barang itu kan ada orang indigonya pasti satu orang gitu untuk bisa nyari fakta-fakta gitu. Itu diperluin juga gitu. Berarti lu nggak mau nerima itulah ya, kalau misalnya seandainya lu indigo. Gue kalau indigo mendingan enggak ya. Takutnya gue udah tahu ini orang mau ngapain kan rahasianya kebuka nih. Iya. Udah diburu gue. Tapi kan ini lebih lihat ke hantunya, bukan aura orangnya dulu. Nah, kalau indigo itu bukan cuma ngeliat hantu. Indigo itu ada macam-macam tuh dia. Ini lu taunya dari reading apa memang bener apa yang lu tahu? Tahu. Tahu. Karena gue indigo. Kan ada tulisannya. Wih, masuk Pak Eko. Gitu sih gitu ya. Oh gitu. Kalau Manda seandainya kamu dikasih gift bisa ngelihat gitu indigo, kira-kira kamu terima gift itu nggak? Enggak, makasih. Kenapa? Enggak, makasih aja. Enggak udah. Nah, menurut kalian lebih horor mana sih? Anak indigo yang bisa lihat hantu, apa anak indigo yang sering minjem duit? Yang sering minjem duit. Sering minjem duit. Emang masih ada orang yang minjem duit sama Manda? Apa indigo yang suka minjem duit? Itu bukan indigo ya. Itu apa? Itu penerawang. Beda kali. Apa minjem duit, cepet dulu gitu. Cepet dulu dah, pakai duit dulu. Nggak ada sih, nggak ada di Pakai IndiHome duit itu. dulu, gitu. Nggak ada IndiHome itu mah. Itu merek. Iya, nggak ada itu. Nanti mereknya mohon maaf ya. Berarti lebih serem anak indigo yang minjem duit. Iya pasti. Emang ada yang Sebenarnya kalau minjem duitnya jelas gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau udah sering, ceban dulu dong gitu kan. Udah besoknya lagi balik ceban dulu dong. Ngomongnya ganti, nggak ada ganti-ganti. Beneran. Di tongkrongan masih ada kayak gitu? Tongkrong masih. Minjem motor nggak diisiin bensin motornya. Curhat ya. Nah tuh, siapa teman-teman di belakang layar Aliando, kalau kalian pinjem motor Ali atau mobil Wifi ini hotspotnya kalau habis dipakai ya bilang makasih. Jangan dipakai nonton YouTube. keluarin lagi Ali, nggak apa-apa keluarin. Udah, lu buka artikel aja. Nelpon mak lu mau pulang. Jangan buka YouTube, apalagi TikTok. TikTok tuh gede banget. Tahan emosinya. Ini indigo gue keluar deh. Udah. Dia nggak tahu gue. Tapi ngomongin indigo nih, dari semua makhluk halus, ada nggak sih makhluk halus yang paling banget kalian takutin? Sampai ke bawah mimpi gitu kayaknya. Pernah nggak sih kalian bangun tidur tuh tekanan mimpi karena hantu gitu? Terus kayak berat banget napas, kayak capek aja gitu, kayak dikejar. Ada nggak makhluk halus yang kalian takutin? Enggak sih, lebih takut sama manusia. Manusia ya, karena makhluk Tapi yang paling mengendalikan manusia itu kan setan. Ini panjang kalau dibahas sama Ali. seru ya, ngobrol sama dia seru ya Amanda ya? Emang Antara seru kalau ntar keluar-keluar gila. Koslet. Koslet. Berarti nggak ada Mindset hantu berubah. yang kalian takutin di dunia ini? Hantu yang paling gue takutin? Iya. Ada dong, pilih gua sih- satu aja. Yang Indonesia, yang luar juga boleh. Apa ya hantu? Apa ya Dajjal? Dajjal. Apa ya Ya'juj dan Ma'juj? Berarti gue ganti deh kalimatnya. Apa yang kalian takutin selain setan? Selain makhluk halus? Ya Tuhan. Nggak, misalnya kan ada maling, contohnya gitu. Lebih spesifik. Atau netizen. Ya orang gila. Orang gila lu takut? Takut lah. Apa yang lu takutin dari orang Orang gila kalau tiba-tiba orang gila tuh nggak terkonsep pikirannya. Kalau orang tuh masih berencana membunuh tuh masih terasa gitu. Orang gila tuh nggak bisa. Tapi jarang orang gila membunuh sih biasanya. Banyak. Oh banyak? Banyak. Biasanya orang psycho sih yang kayak begitu. Itu orang gila. Oh iya juga sih. Penyakit mental. Apa tadi? Mental. Mental illness. Mental illness. Mental.
Itu sih main intil deh. Iya. Kenapa Manda jawabannya tadi saat Gak tahu, karena itu kan ada Iya, kepanjangan. iya. Gak apa-apa sih, santai Soalnya aja. kan Gue pun mikirnya kesana. mentil. Iya, gua juga sama Illness tadi. itu nggak ada T-nya kan? Iya nggak ada. Kan ada mental kan mental. Mental. Kan, Illness. Iya, mentil. Emang nggak mau yang bagus gitu, misalnya cognitive dissonance. Kan bener gitu. Ini mentil. Ada sesuatu yang mistis nggak sih di lokasi syuting tadi udah kan? Apa? Ya. Oh, nah, iya, kalau mistis kalau memang tadi pasti ada kan yang beberapa yang mistis. Cerita mistisnya itu di lokasi syuting lebih mistis mana dibandingin ceritanya? Oh, di telepon mantan ya? Bukan, itu pertanyaannya sayangku gantengku. Apa sih? Apakah situasi horor di lokasi syuting itu sama horornya dengan filmnya? Nah itu, ngerti kan bahasanya? Udah gue permudah nih. Tepatnya sih lebih horor filmnya sih. Lebih horor filmnya. Lebih Oh, horor. syutingnya bercanda-canda soalnya. Lebih ya, syutingnya bercanda, makan-makan. Makan dugem. Enak ya? Iya. Terus Beneran. kayak dugem, main tarot. Kan bisa lah main tarot. Oh iya kan malam Iya, gitu kan lagi break beneran. daripada bingung ngapain kita Gaple. gabut ya. Iya, iseng banget itu udah. kayaknya lu deh kalau dugem itu segala macam. Buka apa ya, bikin Emang kalau fanta mana kalau lagi susu. break itu ngapain? Apa? Kalau lagi break gitu? Dia copotin ban mobil. Oh dijual Nggak ya? tahu, iya, Oh jadi dijual. teman-teman yang di belakang layar. Iya, kita lagi syuting. Manda ngapain tuh? Loh, Kalau copotin dia tuh plot lebih mobil. seringnya sih kalau misalkan lagi nggak tag, dia lebih main ke gitar. Gitar ya? Going gitar, nyanyi. Oh kamu suka nyanyi juga kan? Suka nyanyi. Suka. Boleh nggak dikit aja? Nah, itu dia yang gua nggak suka sebenarnya. Bisa masuknya ya. Nah jadi Indigo ini bisa kasih bocoran nggak sih ke teman-teman nih? Kira-kira rilisnya kapan ya? Pokoknya Oktober tahun 2023, tanggalnya kita akan kasih tahu secepatnya. Berarti kalian belum kasih tahu juga nih kira-kira. Pantengin terus Bisikin Instagram. dong. Ya pasti pokoknya pantengin aja Instagram dari Hitmaker, Instagram kita berdua pasti kan kita pasti akan promosiin. Update ya. Update ya. Wah emang kenapa sih kita harus nonton film Indigo? Ya harus nonton. Apa tuh? Apa krusialnya film Indigo yang harus kita tonton? Apa yang spesial dari Indigo? Ayo. Untuk membedah sebuah masalah yang cuma diukur dari logika, tapi kita bisa mandang secara metafisik. Itu cuma ada di Indigo. Metafisik. Ya. Metafisik apa ya, Li? Hantu. Ya kan kali ini yang tahu. Oh gitu. Itu dari sudut pandang Ali. Yes. Kenapa harus nonton nih? Karena ada sesuatu yang mungkin lu harus nonton ini nih. Film Indigo nih. Film Indigo ini Banyak ya. Boleh dikeluarinnya sambil Manda mikir. Jadi biar orang-orang sekarang kan banyak nih film-film horor pada keluar nih. Enggak, pengen cium aja. Yeah. Banyak banget. Sebenarnya banyak sih, tapi kalau aku kasih tahu nanti nggak akan surprise Iya, nggak karena surprise. itu intinya dari sebuah film Indigo ini tersebut. Jadi mendingan nonton aja. Nonton aja. Bagus kok ininya. Iya. Beda banget sih. Udah gitu, kamu sitar rambutnya masih panjang ya? Masih panjang. Masih panjang. Apa nanti belakangnya bolong? Enggak? Enggak ya? terima Sudah kasih. bolong. Aman ya. Susahan. Masuk baik kok. Oke deh, jadi buat teman-teman apa yang mau disampaikan ke penonton kita sebelum Oktober ini? Apa yang perlu dipersiapin? Boleh kan nonton bareng sama Jangan lupa beribadah. yang beribadah. Jangan lupa mandi. ya. Mandi, Jaga Dan kesehatan. jaga kesehatan. Jaga kebersihan. Jaga apalagi. kebersihan. kebersihan. Pas- Karena biasanya setan itu suka datang pada orang-orang yang Kotor. jorok kali ya. Ya, jorok. Iya nggak sih? Jadi bukan hanya orang yang jorok secara visual gitu. Kadang tuh? pikiran yang jorok juga setan suka masuk ke dalam Oh sana. iya bener. Gue sampai nggak Jadi- masuk loh ke situ. Jadi jangan yang harus bersih itu bukan hanya pikiran juga harus bersih. Tadi lu deh, Itu yang susah sebenarnya di buat dalam gua. pikiran lu tuh ada apa sih Ali? Itu kalau gue black itu isinya apa sih dari tadi tuh? Isinya apa ya? Dari isinya tadi tuh kalau aneh tau. Manda mulai menangkan filmnya. isinya kalau di black. Heeh. Apa ya? Apa ya isinya? Dari tadi kok lu ini ya? Manda Indigo ini itu doang isinya kalau di black. Nggak ada lagi. Berarti syutingnya kemarin udah selesai. Terakhir kapan syutingnya? Selesai? Terakhir tuh tanggal 2 Bulannya deh, bulannya. Mei. Oh udah lah, ini ya 5 bulan yang 5 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu ya? Udah lama juga ya? Itu prosesnya berapa lama sih? 1 bulan ya? satu 1 bulan bulan. pas. Oh sebulan doang ya? Biasanya kayak gitu biasanya agak lama gak sih kalau horor? Enggak juga ya? Sebenarnya sih estimasi kayaknya sih hampir 2 bulan deh. Estimasi? Ya, Hampir tapi 2 kan bulan. karena kita ada libur, terus ada puasa pada saat itu, lebaran Iya. segala macam. Oh jadi banyak kepotong ya? Ya. Iya. Sip. Itu nggak nanya ya. Puasanya gimana? Jangan ya. Satu pertanyaan terakhir buat kalian.
Ada nggak sih sebenarnya waktu kalian pas pulang syuting ada yang kebayang yang nggak bisa dilupain nggak? Ada yang ngikutin gitu nggak perasaan? Oh. Soalnya teman-teman pada kepo juga nih di belakang layar. Kalau orang-orang syuting film horor itu sebenarnya semenakutkan gitu. Oh, kalau syuting film horor ada reading ya. Proses reading itu sebenarnya yang harus serius. Itu semua dikasih tahu tuh. Apa sih ini cerita mau gimana, apanya gimana. Kalau pas syuting mah nggak ada, bercanda-bercanda. Santuy ya? Santuy ya? Enak banget bercanda. Tiba-tiba ada yang marah. Keluar itu bosar. Oh, iya, tapi kadang saya sampai rumah masih tetap kebayang. Cuman gitu. kadang kalau misalkan Kasara lagi begitu atau tiba-tiba ada yang kesurupan, itu kadang ada yang kesurupan. Ada. Dan itu udah biasa di lokasi. Oh, gitu. Jadi bukan hal yang wow banget gitu wow ya. banget. Jadi ada yang kesurupan di sana gitu. Ya udahlah gitu. Oh gitu. Ya kalau sampai ke bawah sampai ke rumah apa ya? Paling sosok Manda aja sih yang masuk Pak Eko. Oke, daripada kita melebar kemana-mana teman-teman, kita mau langsung closing aja ya guys. Ya, kita karena Oktober ini kita bakal ada launching. Jangan lupa saksikan Film Indigo Oktober 2023 23 di bioskop kesayangan Anda. Oke, gue Stephanie Margo cabut, Aliando juga cabut dan Aman-aman aku cabut. sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Thank you.